Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing atau lebih tepatnya membacakan salah satu fadilah khusus dari salah satu surat atau ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Najm, yang apabila ayat ini diamalkan atau dibaca secara khusus, maka jika kita mempunyai masalah yang begitu berat, yang secara akal sudah tidak bisa kita lagi memecahkannya, maka insya Allah barokah mengamalkan atau membaca surat khusus ini, surat Al-Quran yang khusus ini, insya Allah semua masalah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saking mujarrabnya amalan ini sahabat, hampir semua ulama mengamalkan surat ini atau ayat ini sahabat. Bahkan pengarang dari kitab yang saya nukil ini sampai bersumpah demi Allah bahwasanya ayat ini sangat mujarrab sahabat. Nah, seperti apakah ayatnya dan bagaimana cara mengamalkannya? Maka yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, langsung saja biar tidak terlalu lama. Maka amalan ini sahabat saya ambil dari kitab Syarah Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Haqqi Nazili sahabat. Nanti akan saya screenshotkan fotonya sekaligus juga keterangannya biar Anda semua lebih percaya lagi. Nah, baik, langsung saja akan saya bacakan sahabat. Di sini di bab ayat-ayat khusus, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa laha min dunillahi kashifah. Ayat laisa laha min dunillahi kashifah liman ajazah an tahsilil matlub. Ayat ini bagi orang-orang yang membutuhkan hasil terhadap pencariannya, wa tadhibul marhub, dan yang sedang mengalami sesuatu yang menakutkan sahabat, agar sesuatu yang menakutkan tersebut diangkat oleh Allah. Atau wa kashfil humumi, ataupun dirinya ada sesuatu yang membuatnya gelisah sahabat. Wa raf'il humumi, dan sesuatu yang membuatnya susah ingin diangkat oleh Allah. Wa takhlisu 'anil madlum, atau sesuatu yang membuat dirinya itu berada di dalam kegelapan, dalam artian hidupnya sudah sangat digelapkan oleh hal tersebut. Wan nasru 'alal a'da, atau menginginkan pertolongan dari musuh-musuh. Na'udzubillah, misalkan ada yang punya musuh. Wa qada'i dainin, ataupun punya hutang yang memang secara akal sudah tidak bisa membayarnya lagi. Au ghairi dzalik, ataupun yang lainnya. Kata pengarang di sini, mimma kana 'ala muqtadhash syar'i. Pokoknya sesuatu hajat yang tidak melanggar syariat. Falyaqra hadhil ayah, maka bacalah ayat ini, maksudnya ayat al-madhkurah tadi itu yang disebutkan tadi itu, laisa laha min dunillahi kashifah, alfan wa mi'atan wa thalathan wa khamsina marrah, yaitu 1153 sahabat. Baca ayat laisa laha min dunillahi kashifah sebanyak 1153 bi'adadiha 'alad dawam, dengan jumlah tersebut secara terus menerus. Artinya jangan diputus sahabat ya, jadi bacanya itu satu kali duduk. Fil ayyami au fil layali, baik dibacanya siang hari ataupun malam hari. Ala niyatin khalisah, dengan niat yang murni, mutawajjihan ilallah, karena ingin beribadah kepada Allah sahabat. Wa mustashfi'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mustamiddan bi arwahil masyayikh,
dan berharap barokah dari para masyayikh sahabat. Jadi baca ayat tadi laisa laha min dunillahi kasyifah sebanyak 1153. Maka di sini sahabat diteruskan oleh musannif bila syakkin wala syubhatin, tanpa keraguan dan tanpa kekhawatiran sedikit pun, kata musannif di sini sahabat. Bahkan musannif di sini bersumpah mujarrab, wallahi mujarrab. Jadi musannif sampai bersumpah ini mujarrab, demi Allah sangat mujarrab, kata musannif sahabat. Maka ini amalan yang sangat pendek, barokah dari ayat laisa laha min dunillahi kasyifah. Seandainya kita mempunyai masalah yang sangat berat yang secara akal tidak bisa dipecahkan, maka baca ayat ini sahabat. Wa amma tariqun, adapun cara wa amma tariqu qiraatiha, adapun cara membacanya, maka di sini disebutkan fahuwa, yaitu ba'da ghuslin, setelah mandi, wa tajdidil wudu, dan memperbaharui wudu setelah mandi sahabat, kemudian wudu, wa shalla rak'ataini nafilah, kemudian sholat 2 rakaat. Maksudnya di sini sahabat sholat hajat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita hajatnya untuk melunasi hutang yang begitu besar misalkan, maka sholat hajat dengan niat itu. Kemudian wa ba'dal istighfar, kemudian baca istighfar sahabat. Ini terserah, bisa minimal 100 atau berapapun sekuat Anda. Wa qiraatil Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, wal Ikhlas, dan membaca surat Al-Ikhlas. Wa in zada 'alaiha, dan jika ingin menambah, yaitu baca surat Yasin sahabat. Jadi kalau ingin menambah dari surat Fatihah dan surat Al-Ikhlas, maka tambahlah dengan surat Yasin. Tapi ini kalau dari bahasanya sifatnya opsional, bisa dibaca bisa tidak. Kemudian sahabat, setelah itu mulailah bertawassul, kata musannif di sini, mulailah bertawassul kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada para ulama-ulama, dan kepada para masyayikh, guru-guru Anda semua. Kemudian sahabat, setelah itu baca ayat tadi itu, di sini disebutkan sebanyak 3 kali sahabat. Setelah dibaca sebanyak 3 kali, kemudian bacalah bait berikut. Apa baitnya? Di sini disebutkan ya man idza dhaqal fadha wa tarakamat jumalud dawahi wa daqat nafsul himama wa ayasat indat tanahi farrajtaha bidaqiqah min husni lutfika ya ilahi. Setelah membaca ayat laisa laha min dunillahi kasyifah tadi itu 3 kali, maka baca bait ini sahabat 3 kali. Bait doa atau pujian kepada Allah ini 3 kali sahabat. Kemudian dilanjutkan di sini, karena tadinya baca 1153, kemudian baca ayat tadi 50 kali sahabat. Dan setelah membaca 50 kali dan baca bait ini sebanyak 3 kali lagi sahabat. Setelah itu baca 100 kali dan baca bait ini 3 kali lagi sahabat. Dan yang terakhir baca ayat tadi 1000 kali, kemudian baca bait ini sebanyak 3 kali sahabat. Begitulah yang diajarkan oleh para ulama. Jika kita menghadapi masalah yang begitu berat, insya Allah dengan cara seperti ini, maka pengarang kitab Syekh Muhammad Haqqi Nazile sampai bersumpah mujarrab, wallahi mujarrab, bahwasanya dengan mengamalkan ayat ini insya Allah sangat mujarrab sahabat. Itu berarti amalan ini sudah sangat terbukti, teruji kemujarrabannya. Jadi dibaca sebanyak 1153. Pertama baca 3 kali, kemudian baca pujian kepada Allah ini, dan baca 50 kali, kemudian baca pujian lagi 3 kali, kemudian baca lagi 100 kali, baca pujian ini 3 kali, dan yang terakhir baca 1000 kali. Setelah baca 1000 kali, baca pujian tadi sebanyak 3 kali sahabat, kemudian berdoa kepada Allah. Dan insya Allah betapa berat pun masalah yang kita hadapi, insya Allah barokah mengamalkan ayat ini, surat ini, insya Allah akan diangkat oleh Allah sahabat. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sekedar kajian saja sahabat ya, bahwasanya
ini loh cara-cara ulama menghadapi masalah-masalah kehidupan baik duniawi ataupun ukhrawi. Jadi kalau misalkan terasa berat, maka kita bisa pilih amalan-amalan yang ringan menurut kita, sahabat. Tidak harus mengamalkan ini. Ini hanya sekedar tambahan pengetahuan kita tentang amalan-amalan dari para ulama. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.